Selamat pagi para Tribuners ya, selamat pagi Pak Setiawan, selamat pagi bisnis Tribunus News Medan, Pak Hendra, CEO Rada Time, penjual jam tangan secara online di seluruh Indonesia. CEO Talk kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang digital marketing, karena kita sudah tahu bahwa perusahaan-perusahaan saat ini sudah mulai orientasi bisnis menuju ke digitalization. Artinya walaupun tidak full 100%, tapi pasti kita tidak bisa terlepas dari namanya aspek digital. Nah, hari ini hari yang luar biasa. Pak Setiawan juga pakar di digital marketing di media online yang sangat terpercaya dan terbesar di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia, dan hadir pula Pak Hendra, dan kita akan mengupas tuntas bagaimana Pak Hendra sebagai CEO Rada Time itu membangun perusahaan penjual jam tangan online di seluruh Indonesia dan berkembang pesat dan bisa memasuki hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Selamat pagi Pak Hendra. Sekali lagi, selamat pagi Pak Setiawan. Selamat pagi. Luar biasa. Saya sebenarnya sangat bahagia sekali karena bisa ketemu orang yang luar biasa ya. Nah, Pak Hendra, para Tribuners ingin mengetahui lebih detail sebenarnya Rada Time ini tahun berapa berdiri dan perkembangannya seperti apa, sehingga saat ini sudah sangat luar biasa, di mana beberapa brand besar ya seperti Seiko juga menjadi partner dari Rada Time. Ya. Silakan Pak, ceritakan sedikit kepada Tribuners. Jadi Rada Time ini ya sebenarnya itu dibangun di tahun 2009. Awalnya itu Rada Time itu kita coba dari media sosial namanya Friendster. Jadi awal ya saya sama mantan pacar saya itu masih sekarang sudah istri. Makanya namanya Rada Time, Hendra dan Winda. Kita coba di Friendster 6 bulan pacaran itu sampai jam 12 malam. Tugasnya itu foto jam. Hasilnya nggak ada. Setelah kita coba di Friendster, kita coba lagi dengan teman-teman membangun website namanya radatime.com. Nah, iklan pertama kita coba targetnya ke Padang dan Pekanbaru karena itu paling dekat dengan kita. Pada saat itu masih menggunakan udah Facebook atau udah web? Kita website. Ya. Pertama kali website. Benar. Fokus area kita di Aceh dan Pekanbaru. Tapi malah yang belanja itu orang Irian Jaya. Benar-benar sungguh blowing head gitu. Itu benar-benar menjadi api yang membakar. Dan kemudian di tahun 2011 kita mulai membangun badan usaha. Hanya saja sebelum itu online itu masih belum begitu diapresiasi pada saat itu. Kita founder ini, keluarga ini nggak ada yang dukung pada saat itu. But we keep doing. We know online is the future business. Sehingga 2011 terus berkembang sampai saat ini. Ya kita sangat bersyukur dan sangat excited di bidang ini. Dan dari segi online Pak, itu kan sesuatu yang pada saat itu 10 tahun yang lalu, di mana digitalization itu tidak sedahsyat saat ini karena kita lihat bahwa jaringan internet masih agak slow, tidak seperti sekarang sudah ada fiber optik di mana-mana. Itu tantangannya kan sangat dahsyat itu Pak. Iya, sebenarnya kita mulai Rada Time itu juga kebetulan ya. Jadi pertama itu kita perencanaannya itu mau buka cabang. Toko jam. Okay. Namun dari orang tua mengatakan itu risikonya tinggi. Jadi kebetulan pacar saya mengatakan, ayo kita coba online. Pada saat itu klik, wah ini masa yang tepat nih untuk memulai online. Di masa depan itu teknologi udah pasti berkembang. Nggak ada yang bisa bendung online. Dengan keyakinan itulah kita terus memegang teguh dan sampai pada saat, karena kita tahu ya pada saat online ini belum merebak itu banyak sekali keterbatasan yang ada ya dalam kerjaan, dalam kehidupan. Kita tahu makin hari kehidupan global ini pasti berkembang menjadi makin baik. Makanya kita rasa di dunia bisnis juga akan sama. Kebetulan dengan core bisnis kami, saya rasa ada value-value yang bisa kita bagi di bisnis kita jalan di online ini. Strategi Bapak bagaimana bisa mengakses customer itu bisa dapat sesuai dengan segmen pasar yang Pak Hendra dapatkan, melayani customer yang membutuhkan, itu kan harus ada strategi. Mungkin ini adalah sedikit kita bongkar rahasia dapur
sehingga yang tadi disampaikan ya Pak ya, di Irian Jaya juga ada yang ada membeli beli, kan ya. sesuatu yang fantastik gitu ya. Ya. Bisa tidak terbatas oleh wilayah, namun bisa memberikan pelayanan di seluruh Indonesia. Bahkan kalau memungkinkan bisa di luar negeri juga. Nah, ini kita bongkar sedikit Pak, Ya. strateginya bagaimana mengakses para calon pembeli sehingga dia mengerti dan mengetahui. Jadi sebenarnya challenge di dunia online itu jauh lebih besar tantangannya. Banyak sekali paradigma di pasar tuh ya, bahwa online itu pasar tak terbatas. Sebenarnya lebih mudah. Namun kerjaan itu sebenarnya jauh lebih complicated daripada offline. Karena kita bermain di sebuah komputer, kompetitor begitu banyak, growing begitu banyak, semua mau tampil di satu layar. Nah, kita butuh SDM yang benar-benar committed untuk bisa membaca data, tahu ya, tantangannya itu kita itu kalau online sentuhnya ke end user, ke retail. Directly end user, Yes, dan itu sangat sensitif sekali. Kita sendiri juga pembeli online. Kita kalau nggak suka atau kurang puas, kita bisa seperti ninja lah. Kita pergi ke tempat lain. Beda dengan offline ya. Offline kita setidaknya ada interaksi, ada mohon maaf, kadang-kadang bisa segan ya. Ya. Karena segan bisa terjadi transaksi. Tapi kalau di online itu tidak ada yang tahu gitu. Tidak kenal bahkan ya. Benar. Dan satu lagi di dunia digital ini tidak ada apa ya? Tidak ada batasan kompetitor itu berkembang seberapa besar. Setiap hari, setiap minggu itu berkembangnya itu cepat sekali. Jadi strategi kita itu yang paling jitu adalah kita harus benar-benar aware dengan pasar. Kita harus benar-benar care. Pola pasar itu seperti apa? Kita harus fokus. Kira-kira kita punya core business seperti apa? Kita harus sesuaikan target pasar. Kalau misalnya ada sedikit yang berubah, kita harus bisa rasakan dan kita harus segera manuver. Nah, Harus itu dilakukan dengan konsisten. Itu perlu kerja keras dan SDM yang handal. Artinya harus adaptasi terhadap, kita harus masuk di dalam dunia maya ini, melihat seperti apa keinginan pasar pada saat itu juga ya. Benar. Itu strateginya. Benar. Nah, kemudian tantangan online kan seperti kita membeli jam tangan. Kita tidak melihat fisik yang seperti yang disampaikan. Benar. Bagaimana membuat customer itu dia bisa merasakan, Benar. saya butuhnya ini. Benar. Bagaimana menaikkan secara emosional Yes. customer sehingga mereka mau, saya tertarik sama jam tangan. Yes. Saya rasa semua bisnis mungkin sama ya. Jadi pebisnis itu wajib sekali untuk menguasai core bisnisnya. Ya, paling utama itu product knowledge. Kita harus mengutamakan integritas. Kita harus jelaskan yang sebenar-benarnya. Mungkin pertama-tama itu agak sedikit sulit. Tapi lambat laun orang bisa mengerti karena kredibilitas, integritas yang kita konsisten bawa ini, sehingga apa yang kita sajikan kita harus maksimalkan sehingga komunikasi ini sampai ke pelanggan. Sehingga pelanggan itu bisa nge-feel. Ya, setidaknya tidak jauh berbeda dengan offline. Itu challenge yang paling tinggi di kita. Dan harus bisa memberikan secara emosional hampir sama ya. Benar, Offline dengan benar. Kalau Pak Setiawan melihatnya strategi yang dijalankan Radar Times ini, yang dijalankan Pak Hendra Ya, kalau saya lihat di dunia online ini, Radar Time dan Pak Hendra ini seorang yang sangat visioner. Artian perkembangan teknologi ini dimanfaatkan. Ya, karena online ini kan memang betul seperti yang bisa menjangkau potensi pasar yang baru, bisa menjangkau potensi pasar yang lebih luas dan lebih tepat sasaran sebenarnya Pak. Karena tidak dibatasi dengan tadi disebut kita harus buka toko konvensional, resikonya besar, pertumbuhan konsumennya juga organik. Tapi beliau sangat luar biasa, saya lihat bisa memanfaatkan perkembangan dunia teknologi khususnya di digital marketing ini sangat luar biasa Pak. Ya, persaingan mungkin tadi sudah disebut sangat cepat dan sangat, tapi dari pemaparannya juga pelayanannya sangat luas Pak, sangat baik saya lihat di sini. jadi istilahnya kecepatan lah ya Pak ya. Ya. Walaupun teknologi digital itu mampu mengakses calon customer dengan spesifik, kita bisa tahu berapa banyak yang menjadi potensial customer, tapi kecepatan dan pelayanan itu sangat penting. Nah, tadi ada disampaikan juga product knowledge, artinya membuat produk itu seakan-akan hidup sehingga customer baik di online ini bisa merasakan kehadiran produk tersebut. Emosional mereka itu tergali dan
hidupkan seperti itu ya, sehingga mereka benar-benar mampu merasakan kenikmatan daripada produk yang diberikan. Benar. Nah, dari segi pelayanan, dari segi digitalization itu segmentasi terhadap customer, sometimes itu kita kan tidak tahu sepertinya apa yang dibutuhkan. Kita bisa mengetahui bahwa produk jam tangan ini cocok untuk katakanlah segmen tertentu. Bagaimana Bapak melakukan pengujian sehingga sebelum dilakukan secara mass, strategi itu bisa melihat, ini kan seperti kita ada kalau di dalam marketing itu katakanlah research Pak, bagaimana meriset segala ini sehingga bisa memberikan strategi yang benar. Benar, tepat sekali Pak Syajar. Ya. Nah, kalau di bisnis offline biasanya kita bisa serang dulu pasar, kemudian kita analisa. Kalau di online itu biasanya pendekatannya terbalik. Kita harus benar-benar pahami karakter pasar. Memang benar, online itu pasarnya nggak terbatas, besar sekali. Namun kalau nggak ada strategi yang bagus, maka cost yang dikeluarkan itu sangat besar. Kemudian hasilnya itu tidak akan seimbang. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali bisnis e-commerce itu kalah. Nah, jadi kita perlu menganalisa, ada tools-tools yang tersedia di internet ya, contohnya Google Analytics ya, social media insights. Kita harus benar-benar ngerti membaca data. Kemudian kita harus sesuaikan core bisnis kita dengan segmen pasar kita apa. Contohnya nih, kalau misalnya di dunia online, paling banyak orang belanja itu umur 24-35 tahun. Nah, kita harus membawa bahasa-bahasa yang tepat dengan pasar tersebut. Nah, kemudian di dunia online ini orang mudah bosan ya. Maksudnya terlalu banyak informasi, gampang bosan. Dulu itu packing yang rapi, kirim cepat itu udah luar biasa. Tapi untuk saat ini itu biasa aja. Sudah jadi hari biasa ya. Benar. Jadi kita harus berpikir cara untuk bekerja lebih keras. Bagaimana membawa sesuatu value untuk pelanggan kita. Bagaimana pelanggan itu merasa diperhatikan. Itu strateginya ya. Karena kecepatan perubahan itu luar biasa sekali. Benar. Bagaimanapun kita harus adaptasi terhadap perubahan itu secepat mungkin dan diimplementasikan. Kalau tidak akan ketinggalan. Akan ketinggalan kan. Benar. Nah, kalau Pak Setiawan melihat strategi misalnya melayani dan strategi online segmented yang dilakukan oleh Rada Time, apakah sudah bisa menjawab tantangan saat ini, Pak, secara digital? Saya rasa mereka boleh dibilang beberapa langkah maju, Pak. Istilahnya gini, tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Hendra. Memang sih konvensional market sama online market akan berbeda, Pak. Dimana kalau online market ini betul mereka menganalisa data dulu, menganalisa calon customer mereka, ya saya lihat membuka insight yang ada di media-media yang akan mereka masukin, sehingga sasaran mereka ketika saya ketemu customer berdasarkan insight ini produk ini yang akan kita tawarkan, bukan begitu ya Pak? Saya rasa sangat luar biasa karena saya juga kebetulan mengikuti Pak. Jadi segmen yang akan masukin sudah dikuasain dulu karakteristik oleh mereka Pak. Dan ini yang kebanyakan saya rasa bukan hanya Rada Time saja, juga para brand juga harus begitu. Perusahaan juga harus begitu. Menggali dulu apa sih menjadi karakteristik konsumen yang ada di ekosistem tersebut, di platform media tersebut, sehingga ya produk yang ditawarkan juga sesuai dengan keinginan yang ada di dalam ekosistem atau calon konsumen itu, sehingga impactnya juga pasti akan lebih baik. Luar biasa. Insight ini penting supaya sebelum merumuskan strategi digital branding atau marketing, insight ini harus bisa setelah itu. Apakah ada kombinasi Pak, misalnya datanya nggak cukup, kadang-kadang kita butuh intuisi ya, feeling ini, cara memandang ke depan seperti apa kebutuhan itu. Selain data itu kita butuh satu visioner atau satu feeling untuk bisa menguatkan. Biasanya ada kaitannya Pak. Ya, kita kan belum tahu apa yang terjadi. Sering saya ngomong sama tim itu, kalau bisnis e-commerce itu ibaratnya itu semua harus tamat S2 marketing. Karena di situ semua ada segmentation, targeting, positioning, bagaimana membaca market behavior, bagaimana kita harus memasukkan intuisi kita, bagaimana kita mau kemas secara kreatif dan bisa diterima oleh masyarakat. Itu tantangannya. Jadi sekarang ini
luar biasa ya, kita bayangkan ya, dunia online ini bahkan sampai umur belasan tahun aja Mereka sudah ngerti dengan gitu. mudah. Ilmu marketing minimal S2 itu. Nah, jadi kita harus paham banget bagaimana market behavior, psychology, bagaimana strategi. Saya rasa segala macam itu we have to do a lot of hard work ya. We have to work very hard for this and intelligently plus your intuition. Oke, setuju. Nah, sekarang kalau kita cerita digital marketing, tentunya adalah digital melalui dunia maya. Dunia maya ini kita bisa lihat banyak sekali yang kita bisa masuk di dalam ekosistem, ya. Salah satunya adalah portal web. Ya, portal web semua para penjual jasa maupun produk itu biasanya web ini adalah pengganti toko offline. Ya, kita semua bisa melihat apa saja penawaran produk, jasa, spesifikasi, bahkan harga semua udah bisa disampaikan secara detail di sana. Nah, selain web, ada faktor sosial media. Itu cara kerjanya bagaimana untuk mendukung supaya produk ini cepat tersalurkan dengan customer. Strategi dari Radar Time ini sendiri seperti apa? Untuk membuat supaya tujuan utama pada akhirnya adalah produk atau jasa dari sebuah perusahaan itu tersalurkan dengan cepat, tepat, dan efisien. Kalau bagi kami, sosial media itu adalah tempat untuk having fun. Jadi customer para audience itu mau masuk ke social media untuk mencari hiburan, untuk senang ya. Kalau hard selling itu mereka bakal scroll tuh. Nah, jadi biasanya strategi di sosial media kita wajib sekali untuk bring value. Kita wajib sekali untuk menceritakan produk ini bisa menambah benefit atau value dari audience itu bagaimana. Nah, sedangkan di e-commerce di situ kan ada transaksi. Memang akan ada hard selling. Namun kalau untuk pendekatan yang tidak bisa disampaikan di website, itu biasanya kita sampaikan via sosial media. Oke, ini menarik. Artinya dua, kalau website itu bersifat dia distribusi channel. Yes. Kalau di dalam marketing mix itu ada product price dan offering itu distribusi channel. Distribusi channel yang sebelumnya online adalah toko, di online-nya adalah portal web maupun marketplace. Seperti itu ya. Dan kemudian branding strategi itu adalah sosial media, di mana menginformasikan yang sebelumnya kita pakai kalau offline itu adalah ada spanduk, ada billboard, ada baliho, kemudian ada brosur dan sebagainya. Di online ini kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan itu adalah menggunakan sosial media dengan efektif ya. Jadi distribusi channel sama branding itu ada platform online-nya. Pak Setiawan melihat seperti apa? Yang menarik ini. Kalau saya apakah melihat sama dengan di dalam portal informasi web dengan strategi menjual? Ya, kalau saya lihat sih, saya dari pemaparan Pak Hendra ini, memang beliau cukup memahami situasi atau istilah karakteristik, ya kan, channel marketing. Karena channel marketing ini kita harus tahu. Karena audiens yang ada di channel marketing tersebut kita bilang Instagram, Facebook dan sebagainya, ada karakteristik tertentu sehingga ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang suka hard selling, ada yang enggak. Ya, tinggal kita kalau kita bilang bermain di platform media sosial, kita harus pintar membuat konten yang related. Ya kan, misalnya kita bicara Instagram nih. Kita nggak mungkin membuat konten yang tidak related dengan karakteristik Instagram tersebut. Misalnya, ini jam artian kita mau bercerita elegan dan sebagainya. Nah, kita masuk ke komunitas yang mungkin banyak bercerita tentang spesifik tertentu. Misalnya kita bilang kuliner, mungkin agak nggak masuk, tapi bukan berarti nggak bisa, ya kan. Nah, portal itu sendiri lebih leluasa sih kalau dibandingkan media sosial, karena portal sendiri itu secara konten dia bisa memuat apa aja soal, baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video artikel pun bisa kita kombinasi di dalam sana, sehingga apa yang mau disampaikan exposure ban juga bisa lebih maksimal. Seperti itu Pak, kalau saya lihat sudah dimanfaatkan betul. Intinya adalah konten menghasilkan interest, ada value yang disampaikan sehingga audiensnya juga bisa akan semakin mengetahui, oh brand ini ternyata punya value ini. Oke, luar biasa.
sebelum kita kesimpulan untuk menutup pembicaraan yang sangat menarik, saya yakin ini nggak bisa selesai dalam sekali pertemuan. Mungkin kita akan bahas dari berbagai sisi, aspek Instagram, kontennya seperti apa, aspek Facebook dan dukungannya terhadap portal web, cara bekerja ini akan luas sekali, Pak. Betul, Pak. Nah, untuk sahabat bisnis dan profesional, para Tribuners, tips dari Pak Hendra supaya para pebisnis dapat mengoptimalkan strategi digital marketing mereka. Tips untuk para Tribuners. Sebenarnya simple ya. Kalau kita buat simple, kita harus fokus pada core business. Nah, kita ketahui memang di pasar ini perubahan begitu cepat sekali, ya. Nah, kalau misalnya kita mengikuti perubahan itu terlalu cepat, sering sekali yang terjadi malah kehilangan jati diri. Nah, itu bisa membuat bisnis menjadi tenggelam. Jadi kita harus relate dengan core business kita, ya. Yang variabel boleh berubah. Mungkin cara kita kemas, cara kita komunikasi. Tapi penting sekali untuk fokus di core business dan layanilah target market Anda yang pas. Kita nggak bisa ambil semua. Mungkin orang berpikir online itu pasarnya luas, kita harus bisa ambil semua. Malah itulah jebakan menurut saya. Nah, itu strategi yang menurut saya bisa menjadi manfaat buat audiens. Artinya harus fokus ya. Company itu harus fokus pada kekuatan strength point daripada kelebihan perusahaan ya. Dari Pak Setiawan. Ya, kalau dari saya sih brand mungkin harus jeli juga. Artian ketika kita memanfaatkan channel portal, brand silakan menggali lebih banyak melalui data-data yang ada di portal tersebut. Kita ambil contoh misalnya, tentunya para portal pasti punya Google Analytics. Seperti apa audiens yang ada di sana dari sisi umur, jenis kelamin, gender, interest, silakan digali sehingga ketika brand mengetahui data tersebut, tentunya akan ada sasaran-sasaran yang bisa disampaikan ke para audiens tersebut. Sebaliknya media sosial juga, silakan ikutin karakteristik yang ada di media sosial tersebut sehingga konten yang diberikan atau disodorkan dalam media sosial tersebut akan diminatin dan akan diikutin ya, sehingga sasaran yang akan disampaikan oleh para brand atau perusahaan tersebut juga bisa tercapai di platform media sosial tersebut. Terima kasih Pak Setiawan, terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Ya, semoga pembicaraan kali ini tentang digital marketing dan Pak Hendra sudah mempresentasikan atau memberikan sebuah pernyataan ataupun informasi-informasi tentang digital marketing yang luar biasa. Ditambah lagi ada Pak Setiawan pakarnya, dan saya harapkan kita semua berharap semoga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya para Tribuners, dan sukses terus untuk Tribuners, pebisnis di seluruh Indonesia. Indonesia semakin jaya, maju dan berkembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Hendra, Pak Setiawan, terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Mari kita terima kasih pada Sampai ketemu lagi. Tribuners, ketemu kembali di episode CEO Talk berikutnya. Selamat siang.